Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Al-Asran, alhamdulillah ya, tidak terasa hampir sebulan penuh kita melaksanakan puasa. Alhamdulillah. Sekarang ke penghujung bulan. Kita menunggu beberapa hari lagi. Insya Allah Allah memberikan kita umur, mudah-mudahan ya kita bisa sampai kepada Idul Fitri dan Allah memberikan kefitrahannya itu kepada kita semua. Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Nah, apa nih yang pengen dibahas? Yang pengen dibahas itu sebetulnya banyak juga sih yang bertanya, teh gimana nih kalau misalkan ketika pada malam Idul Fitri, ketika bapak-bapak ataupun laki-laki itu hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan takbiran. Ini masih bapak teh gitu ya. Ataupun laki-laki ini tuh misalkan melakukan berhubungan dengan istrinya. Aduh, saya itu rasanya gak enak banget misalkan hatinya. Gimana itu, boleh gak sih kalau misalkan pasangan suami istri yang ketika pada malam takbiran melakukan berhubungan seperti itu. Nah, sebetulnya udah sering kan saya terangkan bahwa kalau kita mau melakukan berhubungan antara suami istri itu mau kapan saja itu kan boleh kan, kecuali pada waktu dan juga saat-saat yang memang diharamkan. Dan mungkin tak perlu saya terangkan lagi ya, karena sudah sering kan saya terangkan apa saja sih yang haram dilakukan bagi pasangan suami dan juga istri. Nah, seperti itu. Tetapi memang kalau saya lihat di dalam kitab Qurratul Uyun, ya, ini ada di dalam kitab Qurratul Uyun. Qurratul Uyun itu karangan Muhammad Tahammi ya. Di dalam Qurratul Uyun itu ada penerangan yang diterangkan oleh ulama sufi ataupun ulama tasawuf yang bernama Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab itu bahwa ada 4 malam, yang mana 4 malam itu makruh kalau misalkan kita melakukan berhubungan ya, dan lebih baik itu ditinggalkan. Kenapa Imam Ghazali mengatakan lebih baik ditinggalkan? Karena itu nanti akibatnya itu bisa fatal, gitu ya. Ini yang dikatakan ataupun yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Maka malam apakah saja itu, wahai ulama? Maka menurut Imam Ghazali mengatakan yang pertama itu adalah pada malam Idul Adha, kedua itu adalah pada malam Idul Fitri, ketiga itu adalah pada malam setiap. Nah, ini setiap nih. Setiap awal bulan ataupun setiap tanggal 1 pada awal bulan. Ya, berarti ini setiap bulannya dong. Iya, setiap bulannya pada tanggal 1-nya ataupun pada awal bulan, setiap bulan. Tetapi yang dihitung di sini itu adalah bulan Hijriyah, ya, bulan Islam, bukan tahun Masehinya, bukan Januari Februari ya, tapi ini Ramadan, Syawal gitu ya, bulan Hijriyah. Nah, yang keempat, yang lebih baik kita tinggalkan tidak melakukan pada malam itu adalah setiap pada tanggal pertengahan bulannya, ya. Jadi awal bulan dan juga nisfu syahrin pada pertengahan bulannya. Nah, menurut Imam Ghazali itu lebih baik ditinggalkan, dijauhkan karena ada bisa mengakibatkan fatal, kata Imam Ghazali. Nah, maka kalau misalkan saya bacakan dulu ya referensinya ya. Saya bacakan referensinya ada di dalam kitab Qurratul Uyun. Di sini dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Akhrajahu rahimahullah annal jima'a, bahwa sesungguhnya kalau pasangan suami istri melakukan berhubungan itu yumna'u, itu dilarang fi hadhil lailatil arba'ah, di 4 malam ini, di antaranya lailati Idul Adha, di antaranya pada malam Idul Adha. Kenapa? Lima qila min annal jima'a fiha yujibu kaunal waladi safikan lid-dima'i. Jadi menurut Imam Ghazali, kenapa sih kalau pada malam lebaran itu lebih baiknya kita nggak melakukan hubungan itu? Itu dikarenakan menurut Imam Ghazali dikhawatirkan, bahasanya dikhawatirkan ya, dikhawatirkan kalau pada malam itu misalkan menjadi anak. Jadi kalau misalkan menjadi anak, jadi dikhawatirkan itu takut menjadi anak pada malam itu. Karena kan kalau misalkan mau jadi anak kan kita nggak tahu yang jadi itu pada malam kapan, pada saat kapan, kita kan nggak pernah tahu. Nah, yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali itu udah dikhawatirkan pada malam lebaran itu takut menjadi anak. Ya emang kalau menjadi anak itu
Emang kenapa? Nah, kata Imam Ghazali mengatakan bahwa kalau sampai menjadi anak, dikhawatirkan nanti anaknya, jadi anaknya itu nanti akan senang berkelahi, senang berantem. Bahkan sampai senang-senangnya berkelahi berantem, bahkan sampai bisa mengeluarkan apa itu ya? Bisa sampai menghilangkan nyawa orang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dikhawatirkanlah seperti itu menurut Imam Ghazali. Dan tipe orang seperti ini itu biasanya mentalnya itu yang sering mudah stres, yang sering mudah panik, dan kalau misalkan nggak punya keimanan itu dikhawatirkan na'udzubillah bisa sampai menjadi gila. Nah, berarti ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali seperti itu. Lantas Imam Ghazali juga mengatakan bahwa lebih baik pada awal bulan ataupun pada pertengahan bulan, lebih baik jangan dulu deh, istirahat dulu deh, kata Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali mengatakan seperti itu? Dikarenakan itu ada hadis yang mengatakan la tujami'u, lebih baik kita tidak melakukan berhubungan suami istri itu ra'sal lailati syahri, pada awal bulan, pada tanggal pertamanya awal bulan, wa bin nisfi, dan juga pertengahannya. Kenapa? Wa yuqalu inna syayatina yujami'una fiha. Karena di dalam hadis itu mengatakan bahwa ya dikhawatirkan nanti syaitan itu ikut nimbrung bareng sama kita ketika pasangan suami istri sedang melakukan hal itu. Nah, itu adalah yang menjadikan alasan ataupun landasan kenapa sih Imam Ghazali menghukuminya makruh seperti itu. Tetapi ini nih yang mendengarkan, ini harus sampai tuntas mendengarkannya ya. Jangan sampai diberhentikan dulu karena nanti takut pemahamannya itu jadi salah nih pemahamannya. Tetapi nih saya belum selesai ini menjelaskan. Tetapi nih gimana yang teh itu Imam Ghazali, kalian tahu bahwa Imam Ghazali itu adalah seorang ulama sufi, seorang ulama tasawuf ya, sehingga pantas dan wajar lah ya karena namanya juga ulama sufi ya yang begitu banyak sekali melakukan ibadah sehingga menghukuminya itu adalah makruh. Tapi kan teh tidak semua orang itu bisa seperti Imam Ghazali misalkan. Atau kok misalkan di dalam satu suasana, saya bayangin, misalkan aku ini pengantin baru, misalkan aku pengantin baru, aku tuh nikah misalkan ketika bulan Ramadan, itu kan namanya pengantin baru. Nah, bisa kebayang nggak para jamaah al-asran semuanya yang namanya pengantin baru kan, kayaknya nggak pengen ada satu malam pun yang terlewat gitu kan, ya namanya juga pengantin baru kan, menuju mejehna sosonokna gitu kan. Nah, gimana deh gitu, aku gak mau melewatkan malam satu malam pun misalkan. Tapi aku tuh takut kalau pada malam Idul Fitri itu takut menjadi anak, dan takut seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Misalkan nih ada pertanyaan seperti itu. Ataupun misalkan ada satu situasi, satu kondisi, misalkan seorang suami yang mana pulangnya misalkan 1 bulan sekali. Nah, misalkan pulangnya 1 bulan sekali, dan ketika pulang itu misalkan pada malam lebaran, wajar gak kalau misalkan suaminya itu sonok banget gitu ya, kangen banget gitu sama istrinya? Wajar gak ya? Kalau menurut saya sih itu wajar banget gitu ya. Bayangin udah sebulan gitu gak ketemu sama istrinya dan pulangnya adalah ketika malam lebaran seperti itu. Lantas aduh gimana dong, aku lagi pengen punya program punya anak dan takutnya langsung jadi anak. Aku takut seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Nah gini ya, ketika saya melihat referensi yang lain, saya lihat di dalam kitab Tuhfatul Minhaj ya, ada nih penjelasan yang lebih jauh di dalam kitab Tuhfatul Minhaj. Ada seorang ulama yang mengatakan riwayat ini dari Ibnu Hajar. Ini yang disampaikan oleh, maksud saya yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Jadi hadis yang disampaikan oleh Imam Ghazali tersebut itu hadisnya tidak sabit. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau misalkan dikhawatirkan ketika kita berhubungan badan antara suami istri, kemudian setan ikut nimbrung gitu ya, takut ya, ikut nimbrung bareng kita sehingga sulit menjadikan mempunyai anak yang salih, maka menurut Imam Ibnu Hajar jangan lupa aja setiap kita mau melakukan berhubungan untuk berdoa dulu kepada Allah. Jadi intinya seperti itu kalau menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Hajar gak apa-apa
mau kita lakukan pada Idul Fitri, Idul Adha, mau awal bulan, mau tengah bulan, itu setan gak akan ikut bareng kita. Kenapa? Asal ketika kita mau melakukannya itu, hati kitanya itu ingat kepada Allah. Karena kan kita tahu ya bahwa melakukan hubungan antara suami istri itu merupakan salah satu ibadah yang begitu besar sekali pahalanya. Sehingga ya apapun itu yang namanya ibadah itu kan harus ikhlas karena Allah, harus diniatkan ibadah karena Allah, begitu kan? Sehingga kalau kita ya bismillah dulu, ya maka insya Allah setan itu gak akan ikut bareng sama kita. Sehingga wahai untuk para suami istri kalau mau melakukan berhubungan, jangan lupa baca dulu doanya ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai langsung aja gitu, jangan. Allahumma jannibis syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Baca dulu doanya. Yang itu yang pendek aja welah doanya. Aduh sama yang pendek juga meni susah hafal lah teh misalkan. Gak apa-apa kalau misalkan gak hafal yang pendek juga udah, masa bismillah gak hafal ya udah baca aja bismillahirrahmanirrahim. Gak diucap kan pun gak apa-apa. Misalkan di dalam hati boleh gak? Di dalam hati pun jadi dalam hati aja ya mengucapkannya. Dan kalau terkadang mengingatkan gitu sama suami, kadang bisa lupa bismillah gitu ya. Ataupun suami yang mengingatkan pada istri gitu, kadang bisa lupa bismillah, dalam hati aja bismillahirrahmanirrahim. Udah insya Allah syaitan itu gak akan ikut bareng berhubungan sama kita seperti itu ya. Karena kenapa Imam Ghazali berpendapat seperti itu ya wajar, karena kan Imam Ghazali itu adalah seorang ulama ahli sufi, seorang ulama ahli tasawuf ya, sehingga Imam Ghazali cing atuh merenya hari malam lebaran teuing mah istirahat heula sakali mah gitu ya. Masa bapak-bapak lagi pada pergi ke masjid untuk melaksanakan takbiran, ini mah gitu ya. Ya misalkan kalau Imam Ghazali bisa bahasa Sunda kayaknya ngomongnya kayak gitu ya. Jadi cing atau sekali-kali teuing mah istirahat heula gitunya, talakbiran heula jika bapak-bapak anu sejen ke masjid takbiran seperti itu. Tetapi kan situasi orang tidak semuanya sama. Ya mungkin salah satu contohnya seperti itu ya, misalkan kayak pengantin baru ataupun misalkan yang sonok banget gitu sama istrinya karena baru ketemu, ya itu mah wajar-wajar aja. Yang penting apa di dalam ini yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan, jangan lupa bagi pasangan suami istri ketika mau berhubungan, jangan lupa Allahumma jannibis syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Insyaallah nanti anaknya menjadi anak yang sholih, sholihah kalau kita meluruskannya, itu juga ya. Jadi begitu ya, mudah-mudahan bisa difahami apa yang saya terangkan kali ini. Mudah-mudahan sebentar lagi kita, nggak tahu 2 hari lagi, nggak tahu 3 hari lagi ya, kita akan menuju ke Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah memberikan umur kepada kita sampai ke sana dan kita mendapatkan fitrahnya dari Allah Subhanahu wa taala, bersih dari hakul adami dan juga hakum minallah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.